Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own way. A place where we can dance and breathe, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Nature's colors all have changed somehow. Kebersamaan kita pada hari ini telah datang Bapak kita dari Waingapu dan Martin ya atas nama Kepala Dinas Perikanan Kelautan. Selamat datang dan selamat kita melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara. Bagaimanapun juga tetap saja bahwa dalam kebersamaan dari hari-hari yang lampau, walaupun kita sering gunakan gedung, gunakan kantor, tapi hari ini yang aneh, kita langsung di tempat. Ya seperti itu, kerja dan kerja, ini programnya Bapak Jokowi. So this is what you meant, or you said that you would spend. And now it's time to build from the bottom of the pit right to the top. Don't hold back. Packing my bags and giving the academy a rain check. I don't ever wanna let you down. I don't ever wanna leave this town. Patut dan bersyukur kepadanya Bapa, karena Bapa hingga pada telah menganugerahkan kami semua, dan Roh Kudus pun di dalam hati dan kami masing-masing, sehingga kami ada kerinduan untuk bersatu di tempat ini dan boleh bermakna untuk kesejahteraan masyarakat khusus desa Kayu ini. So this is where you fell, and I am left to sell. The path to heaven runs through miles of clouded hell, right to the top. Don't look back. Turn into rags and giving the commodities a rain check. I don't ever wanna let you down.
Oleh sebab itu, kami masyarakat Desa Kayuri sangat-sangat mengharapkan lagi untuk diadakan susulan. Mungkin tahun 2016 atau lebih lanjut dari itu, mangrove ini karena memang sesuai dengan kenyataan seperti itu. Bapak dari konservasi juga yang datang dari Kupang, saya rasa sudah melihat kondisi ini juga, sudah seperti ini. Memang kami masyarakat Desa Kayuri sangat-sangat membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sarankan dari Waingapu, kalau bisa Bapak Stef dari mewakili Kepala Dinas Perikanan, supaya bisa Gapokmas Desa Kayuri itu bisa diperketatkan sudah, supaya yang ditanam saat sekarang bisa menghasilkan. Saya harap sekali lagi supaya kelompok-kelompok yang terbentuk oleh kepala desa sekarang jangan saat menanam memetik uang. Tidak boleh. Percaya diri. Itu yang saya harap. Ketika kita dipercaya oleh seorang kepala wilayah, baru kita kerja hari ini, dapat uang hari ini, ternyata pemeliharaannya tidak ada. Tunggu lagi dana rehabilitas mangrove yang datang di Kecamatan Rindi, Desa Kayuri, baru kita mulai kerja. Apa maknanya? Apa ini Bapak yang dari Kupang, dari konservasi Laut Sawu ini yang dia datang untuk penangkapan di sini? Tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Karena waktu saya sosialisasi di tingkat Kabupaten di tingkat Kabupaten Sumba Barat, ada 4 kabupaten kami di sana. Yang diutus dari Sumba Timur, dari salah satu dari perikanan adalah saya, dari tokoh masyarakat waktu yang lalu. Oleh sebab itu, ketika kita menanam hasil seperti ini, dia akan gaya penangkapannya kembali pada yang lalu-lalu lagi. Dapat dira apa lagu paduku yang pinggir wadahi tak hulu lagat tipu menangah wadah. Dengan tersendiri ini barang ini kalau dia sudah jadi ikan kecil juga pasti ada di sini wadah. Karena saya tidak dapat juga zaman dulu, saya tinggal dengar cerita waktu kita sosialisasi di Sumba Barat saja. Oleh sebab itu yang lalu di waktu ada sosialisasi konservasi Laut Sawu di Desa Kayuri itu saya sempat ungkap. Makanya yang lalu juga sempat saya usul seperti ini. Mungkin hal-hal itu saja yang saya sampaikan, supaya kita juga kelompok ini jangan hanya menunggu dan menunggu. Ketika ada uang, baru kita dibilang, saya kelompok. Jangan kita tunggu bola, jemput bola. Itu istilah orang, bukan istilah saya. Kalau kita tunggu bola, bahaya. Tidak akan sukses. Segala yang kita lakukan tidak akan sukses. Mungkin hanya itu yang saya sempat ungkapkan. Terima kasih dan selamat siang. Salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih Pak Stef. Ya. Berikan aplaus. Jalan di kolong-kolong jembatan, di kaki-kaki limbah, di bawah menara, kau masih mendekam derita, kau masih mendekam derita. Aku ingin nyanyikan lagu tanpa kemiskinan dan kemunafikan, tanpa air mata dan kesengsaraan, agar dapat melihat surga, agar dapat melihat surga. Kenapa harus takut pada
hati, usiri segala kelamnya. Bapak pengurus kelompok mangrove yang kami hormati bersama seluruh anggota, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir sebagai rekanan penyedia. Saya kira itu tidak salah juga, karena beliau ini dari dulu berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan. Yang saya hormati bersama mungkin ada staf ya, ada teman-teman. Maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Adik saya Pak Aser dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Betul banyak, karena kita ke sana Pak Desa pun tadi sudah tegaskan kerja dan kerja. Saya kira itu, sehingga dengan demikian maka izinkan saya ini penting untuk kita lakukan penanaman mangrove. Ini penting kita rehabilitasi mangrove, ini penting untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Kenapa? Yang pertama nih, mangrove atau bakau ini adalah tempat ikan bertelur, tempat ikan memijak, tempat ikan berkembang biak besar. Disinilah habitatnya ikan. Jadi mangrove ini sangat penting. Kalau Bapak Desa tadi sedikit menyentil bahwa dulu ikan ini hanya beberapa menit kita butuhkan, datang ambil dan kembali untuk buah adalah gampang. Kenapa saat ini sekarang? Ya memang kondisi pesisir kita seperti ini, sudah rusak habitat mangrove. Dengan demikian maka kalau hari ini kita lakukan penanaman, maka yang penting adalah bukan penanamannya. Menjadi persoalan utama, persoalan mendasar adalah setelah kita menanam, bagaimana kita menjaga dia, bagaimana kita pelihara dia, rawat dia agar dia besar. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu ya seperti itu. Kita sering tanam begitu, sering tanam dan tanam. Kabupaten, bupati, kodim, dan lain-lain, Polres, itu saja. Jadi provinsi dan terakhir di pusat. Jadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mas Yos itu adalah sebagai pengawas. Dia mengawasi seluruh aktivitas masyarakat. Jika dalam pelaksanaan aktivitas ada tindakan yang merusak, maka Pokmaswas segera melakukan tindakan. Ada sanksi-sanksi juga dalam itu, berita acara tersebut. Sanksi-sanksi adat. Nah ini yang perlu ditegakkan Bapak Desa. Tidak usah ragu-ragu, tegakkan aturan yang kita sudah sepakati bersama. Misalnya dipotong mangrove, sanksinya apa? Tanam 100, tegakkan ya tanam. Ya terima kasih Bapak tokoh masyarakat sudah mengangkat itu untuk lebih mengingatkan kita agar kita dalam bekerja benar-benar kita berpihak kepada kondisi real di wilayah kita. Hal terkait dengan misalnya pendanaan intensif itu menjadi catatan, dan tentu itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab BKKBN, karena ini juga menjadi kawasan TNP Laut Jauh. Saya kira itu akan kita sampaikan supaya kita dapat berkolaborasi dengan baik. Yang lalu kita sempat juga dulu sempat kita coba anggarkan, bukan intensif pengurus, tapi ada dana-dana rapat untuk personal, ada ATK. Tapi memang dalam pola pelaksanaannya setelah terevolusi agak susah. Tapi terima kasih Pak Abner sudah angkat. Saya kira menjadi momentum evaluasi untuk kita semua. Akan saya sampaikan kepada pimpinan, akan kita sampaikan kepada BKKBN Kupang untuk hal-hal seperti ini juga menjadi sebuah evaluasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mau berperan aktif untuk menjaga, melestarikan, memelihara, merawat, dan mengawasi segala yang ada, sumber daya yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena kadang yang merusak itu kita sudah jaga, kadang juga yang merusak dari luar. Nah bagaimana sikap kita? Tadi ada satgas, kira-kira seperti itu. Yang berikut Bapak Ibu, tadi juga ada disampaikan tentang Pokmas sudah, tentang luasan areal yang kritis yang patut dan harus kita lakukan penanaman kembali, rehabilitasi. Ada 150 hektar
kemarin diusul 50 hektar, realisasi 10 hektar. Perlu saya tegaskan bahwa sesungguhnya kegiatan hari ini tidak sempat terprogramkan dari dini, dari awal. Hal ini terprogramkan BKKBN Kupang mengakomodir usulan masyarakat ketika kita melakukan konsultasi publik di sekolah beberapa bulan yang lalu. Saya Pak tokoh masyarakat, teman saya Pak Abdi ada waktu itu memang di Surakarta. Sehingga waktu itu Ibu Ros KPU juga langsung meresponi, dan terima kasih luar biasa juga BKKBN. Kita patut tepuk tangan. Mari kita proses. Dalam perjalanan beliau-beliau cukup tanggap terhadap usulan masyarakat. Mereka dapat merumuskan, menganggarkan, mengisikan sebagian anggaran. Tentu dalam menganggarkan mereka mungkin pangkas lagi kegiatan mereka yang lain. Ini kita harus bersyukur. Sehingga kita juga tentu berterima kasih 7.000 yang ada menjadi dasar acuan pijak kita. Mari sudah Bapak Ibu, kelompok dan seluruh segenap masyarakat di Sekayuri, mampukah kita menjaga 7.000 ini sehingga menjamin tingkat kehidupan dari mangrove itu di atas 50% katakan. Jangan kita lagi seperti pola-pola yang dulu, tanam tapi tidak ada. Akhirnya kita proyek tanam. Kalau ini kita rubah dan kita mau bertanggung jawab untuk kita pelihara 7.000 yang ada untuk menghasilkan hasil yang ini yang cukup baik, kenapa tidak BKKBN Kupang akan menambahkan. Tadi Ibu Ros juga sudah bicara dengan kami, ada Pak Lukman, ada Pak Aser duluan saya. Bahkan beliau bilang, Pak, kami transplantasi terumbu karang pun yang penting masyarakat siap. Ya toh? Yang penting bagaimana dengan uji coba 7.000 ini hasilnya. Ulang-ulang dia tegaskan. Saya sepakat, teman-teman mendengarkan itu dari Bapak Ibu. Saya kira lingkungan kita ini perlu kita segera jaga. Kita perlu rehabilitasi. Sehingga 7.000 ini memang harapan kita. Pak Aser dari BKKBN, Bapak Desa sudah SK-kan kelompok ini. Tentu Bapak Desa SK ini dapat kirimkan kepada kami juga, supaya kami juga berdiskusi dengan BKKBN bagaimana pola pelaksanaan selanjutnya. Saya kira itu supaya semua kegiatan itu dapat tercover, dapat terlaksana dengan baik. Karena memang kemarin Pak Abdul sudah angkat 150 hektar di kantor desa itu cukup itu dicatat. Walaupun realisasi ini masih sangat terbatas. Kenapa Pak Lukman juga mungkin dipilih oleh BKKBN Kupang? Pak Lukman dipilih langsung Pak, kami tidak tahu. Kemarin beliau masuk, saya bilang, Pak Lukman, saya masih tanya karena saya tidak tahu. Sumber Tani itu direkturnya siapa? Loh, Pak tidak tahu. Iya, saya tidak tahu. Masa saya orang perikanan, Pak orang perikanan tidak tahu? Ya kakak Jamar, karena kami tidak pernah main mangrove, perikanan tidak pernah program mangrove. Program ditolak, sehingga memang kami tidak pernah berurusan. Ini jujur saya omong terbuka di depan beliau. Ya saya sudah katakan. Baik, terima kasih sudah Pak Lukman. Saya masih bilang Pak Lukman sebagai pelaku perikanan, tolong hanya bukan sampai ditanam. Adalah bensin 1-2 liter. Mumpung Pak Lukman ke Malon, terus lihat bersaudara di sana, mangrove supaya tetap berikan motivasi. Beliau juga bilang, saya bersedia Pak kami, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, tugas penyedia Pak Lukman ini CV Sumber Tani hanya terbatas sampai pada pengadaannya. Setelah dia adakan, dia serahkan kepada kita untuk melakukan penanaman. Itu batasan kerja dia. Sehingga demikian tentu semua itu akan menjadi tanggung jawab kita semua, terutama Bapak Ibu yang ada di sini bersama dengan Bapak Desa. Saya kira itu. Terus yang berikut tentang papan informasi. Ya, tadi saya tanya Pak Lukman, kakak yang buat kok? Iya. Ada beberapa? Baru satu saja. Oh iya kakak, memang begitu sudah. Kalau yang anggarannya satu, memang kakak yang buat satu sudah. Nanti Pak Aser dalam kita buatkan resume ini, kita kirimkan ke sana supaya diperpanjang papan informasi. Karena memang
papan ini menjadi salah satu media informasi yang penting. Tanpa kita omong, dia terpampang di sini, orang datang lihat, dia baca. Oh, jadi dia tahu. Ini alat bantu yang sangat penting, cukup membantu. Sehingga usulan dari tokoh masyarakat adalah penting untuk kita respon. Dari Pak Abner, terima kasih atas seluruh usulan wakil masyarakat Desa Kayuri, terkhusus Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tentu harapan kami juga dari dinas, Pak Abner adalah sosok tokoh yang sangat diharapkan. Kami cukup mengharapkan dukungan, dorongan, keterlibatan langsung dari Pak Abner bersama Bapak Desa, bersama seluruh masyarakat, terkhusus Bapak Ibu kelompok ini, sehingga apa yang kita tanam ini dia dapat berkembang, dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Saya kira itu beberapa hal. Karena panas, lebih bagus kita kerja. Nanti kita omong-omong saat kita kerja, lebih bagus daripada kita habiskan waktu kita untuk omong di bawah tenda, terus sebentar panas kita tidak sempat bekerja maksimal. Saya kira jauh lebih bagus. Sehingga demikian, saya kira arahan saya batasi, dan waktu selanjutnya saya kembali kepada Bapak Kepala Desa. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang tidak pas. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dalam hal ini Bapak Kabit yang telah mewakili dalam rangka rehabilitasi ekosistem mangrove Taman Nasional Perairan Laut yang ada di Desa Kayuri. Terima kasih banyak Bapak, sudah banyak tips yang kita dengar. Tentu apa yang kami inginkan itulah harapan-harapan yang kami inginkan sebagai masyarakat di tempat ini Bapak. Dan selanjutnya saya mau menyampaikan beberapa hal penting. Memang pada saat tempo yang lalu tentang sosialisasi konservasi Laut Sawo, saya di Kayuri bersedia memberikan tempat sebagai tempat sentral untuk kabupaten tercinta tersebut di Kayuri. Apalagi seremonial kita sudah lakukan di sini, kami sebagai masyarakat dan juga pemerintah bersedia memberikan tempat. Ya tinggal tempatnya di mana, tempat settingan yang bisa terjangkau dengan komunikasi yang baik, sehingga kami tetap merespon apa yang merupakan tanggung jawab kami sebagai masyarakat supaya bisa terlaksana dengan baik. Kami tidak mau hanya berbicara terus, jujur saja. Begitu harapan masyarakat. Apalagi dengan sekarang semakin transparan apa menjadi bukti nyata yang real di tengah masyarakat. Kemarin Bapak kami pelatihan 3 hari sebagai kepala desa, sebagai sekretaris dan bendahara. Tidak ada main-main. Kalau ada kepala desa mau menyimpang silakan sudah, kan dia bisa pandai bermain SPJ. Tapi tanpa foto, identitas dan fisik tidak bisa itu. Kalau ada pemahaman masyarakat bahwa nanti ada begini dan begitu, itu permainan kemarin. Program Jokowi kerja dan kerja. Ya mungkin itu motivasi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Teristimewa kepada Balai Konservasi Laut Sawo yang sudah merespon usulan kami sebagai masyarakat di Desa Kayuri. Saya mewakili terima kasih banyak kepada Balai Konservasi Laut Sawo, karena selama ini kami tidak pernah bayangkan lagi, hanya berbicara saja mau tanam. Tapi secara intensif kami minta supaya ya kita ini sebagai mitra kerja teristimewa, Bapak juga sebagai penyelenggara juga sudah senior. Bagaimana mangrove hidup dalam air kita bingung. Ya memang pohon mangrove kita tahu bahwa dia hidup di situ. Tapi bagaimana pola pengelolaan di dalam supaya dia bisa tumbuh, berkembang dan lebih cepat, itu harapan kami. Sehingga tidak kami juga tetap kami berharap untuk dapat meningkatkan itu. Memang di sini ada anakan mangrove. Kalau mau ditanam ya tidak ada, ya biasa-biasa saja. Tapi kembali juga tetap konyol begitu. Ya seperti cerita, ya seperti gaya-gaya hidup lama. Mungkin itu pengalaman-pengalaman yang telah
dimiliki oleh Bapak sebagai penyelesaian dari CV Sumber Tani, kami berharap supaya dapat memantau kami walaupun waktu 1-2 hari, 1-2 jam adalah itu harapan dari Kabit. Kami juga akan merespon itu. Itu sekali Bapak, kalau berkunjung di Kecamatan Rindi, di Kayuri, tetap kami tetap kami siapkan itu. Oke. Karena satu hal lagi yaitu tadi, kalau memang tekad dari konservasi Laut Sawu menjadikan sentral di Kayuri untuk dapat memantau pesisir, kami bersedia tempat Bapak. Ayo, silakan sudah, ya. Nanti kami akan berbicara dengan tokoh masyarakat, tokoh kelompok, di mana tempatnya bisa kami settingkan. Kan bukan buat kebun di sini, tapi untuk kantor sebagai tempat kita mengakses informasi yang ada antara provinsi, desa, dan provinsi dengan penyelesaian. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin masih ada lagi kesempatan lain karena kami tidak agendakan sejarah. Mohon Bapak, mohon maaf kalau memang masih ada ya minta maaf ya dari Bapak, dari CV Sumber Tani. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya berbangga dengan bapak-bapak kelompok ini, sangat semangat dan antusias. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Pak Kadis. Beliau sudah bersedia menerima kami selaku penyedia. Kemudian Bapak yang mewakili Kadis Kelautan dan Perikanan, dan juga saudara saya dari Balai Konservasi Kupang yang sempat hadir. Kebetulan beliau berada di Sumba, berkantornya di Dinas Kelautan dan Perikanan, karena memang BKKPN satu kementerian ya Pak ya, satu kementerian, hanya beda unit mungkin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi saya sangat tertarik beberapa hal yang dioperasikan oleh Pak Kadis, termasuk Bapak, saya baru kenal Pak After ya, tokoh masyarakat yang betul-betul cara pola berpikir hampir sama mungkin wataknya dengan saya. Usulan-usulan termasuk papan tadi itu saya sangat setuju itu. Hanya memang kita penyedia sangat terbatas dengan satu unit. Tapi usulan ini kami akan saya terlepas dari CV selaku masyarakat himpunan nelayan. Aspirasi Bapak saya coba akan sampaikan agar papan informasi itu diperbanyak. Maksudnya itu semakin banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat, penanaman mangrove yang kita tanam sekarang semakin terjaga. Artinya masyarakat tahu semua, sehingga transparan. Oh ini tidak boleh. Yang berikut mungkin saya perlu sedikit jelaskan. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Kabit yang mewakili Pak Kadis. Saya sebenarnya orang perikanan. Dari awal saya sebenarnya nelayan juga, nelayan. Saya pernah cerita, saya pernah turun laut nangkap lobster, sudah semuanya pekerjaan saya coba. Hanya dari beberapa tahun lalu saya absen di perikanan, sehingga teman Pak Kabit ini kaget. Kebetulan saya yang dapat dipercaya oleh BKKPN, karena memang saya mencoba semua, coba semua, akhirnya kembali lagi begitu. Dan saya perlu informasikan juga kepada Bapak, teman-teman ini, sebenarnya saya pengurus HNSI. Jadi saya tahu persis karakter daripada masyarakat nelayan, termasuk petani.
saya bisa tahu apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, apa yang kesulitan menjadi kesulitan. Saya sangat peduli. Kemudian ada saran saya bapak-bapak, kebetulan itu kelompok yang sudah akan di SK Pak Kades ya. Ya. Kebetulan ada program secara nasional, artinya aturan-aturan yang ditegakkan oleh pemerintah baik di desa maupun tolong jaga kawasan pantai, terutama orang yang menggunakan oknum-oknum yang menggunakan potas sama bom. Kalau penggunaan potas, mungkin Bapak ini tidak paham. Saya sudah pernah lakukan, Pak. Kalau istilah bilang pakai panah ikan, tapi tidak lihat lukanya, bagaimana bisa dengan jumlah sekian banyak? Saya tahu, karena saya pernah melakukan penangkapan lobster dari Tanjung Sasar sampai ke Nusa, Pak. Mungkin Bapak belum pernah kenal. Dan saya ini dulu pernah mogok kapal di situ, mesinnya macet, tapi saya berenang, Pak. Saya berenang. Saya masih muda itu, pernah tembus seperti itu. Jadi saya kaget, dulu itu tahun 80-an belum gundul begini, masih ada. Jadi saya mohon, kalau kelompok ini dia sudah bertanggung jawab untuk mengawasi tanaman-tanaman ini, bukan hanya karena orang tebang ya, tadi satu potas siu juga itu rusak. Jadi Bapak harus betul-betul menjaga, karena apa? Ekosistem sini yang nikmati kan Bapak-bapak di sini. Hasil yang Bapak-bapak tangkap sini bukan hanya Bapak yang makan, yang konsumsi, orang kota juga dapat semua. Jadi saya sangat berterima kasih, antusias daripada Bapak tokoh masyarakat mendorong motivasi kepada Bapak-bapak kelompok ini untuk jangan hanya tunggu bola, tapi kita jemput bola. Itu betul. Jadi kalau mau kita tanam saja langsung biarkan situ, kita harus merasa miliki. Kalau perhitungan bisnis Bapak, saya sudah adakan sekian dah sudah cukup batas. Kalau mau orang bisnis egonya mau untung besar atau apa, saya tidak peduli. Tapi saya biar hati nurani, saya selaku orang nelayan juga, saya punya kepedulian. Saya memberi motivasi sedikit. Mudah-mudahan apa saran saya ini teman-teman bisa menjadi pertimbangan. Ya kalau salah ya salah, kalau yang baik ya silakan Bapak. Sebenarnya menyangkut peliharaan mangrove Bapak, ini tidak gampang susah. Saya sendiri sebenarnya tidak sanggup. Kebetulan ada kakak saya, adik saya yang jagonya ini, Pak Muhammad Ibon ini, coba. Dia adalah pelaku utamanya dia untuk budidaya. Dia bersama keluarga apa semua, dia kan tekun. Dia hidupkan mangrove ini dari bulan April, Pak. April sampai sekarang yang Bapak ini dia berjuang, dan rawatnya juga tidak gampang. Jaganya dari jahil-jahil yang datang atau hewan juga dijaga siang malam 1/24 jam. Jadi orang bilang pelihara mangrove itu gampang-gampang, tidak gampang. Kalau anakan di darat orang bisa sampai juta pun bisa, tapi kalau mangrove hitung-hitung, aduh tidak gampang. Jadi saya juga terima kasih kepada Pak Muhammad Ibon ini, saudara saya, supaya bapak-bapak dari pihak pemerintah, Pak Kades, salah satu kader yang mampu sampai 7.000 tembus untuk memelihara mangrove adalah penggerak motor utama adalah Pak Muhammad Ibon. Beliau saya rasa sudah kenal itu. Beliau alamatnya di Pakamburu, memang dekat pesisir lah, orang pesisir. Jadi itu harapan saya Bapak, semoga saran-saran yang di Pak tokoh masyarakat tadi bisa, pihak pemerintah bisa menyampaikan aspirasinya. Dan saya cukup tip saja, mungkin saya akan segera menyerahkan hasil pengadaan saya ini, tentu melalui Pak Kades yang memandunya semua, karena kita masuk pada acara inti penyerahan anak kepada
pihak pemerintah dan akan diserahkan kepada ketua kelompok sebentar. Jadi saya duluan dulu kita dari penyedia kepada pihak pemerintah, nanti pemerintah akan lanjut kepada ketua kelompok yang sudah diserahkan. Saya ini Pak Kades, atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan sepatokan itu support buat kita sebagai petani mangrove ya. Itu Bapak punya pengalaman, saya tidak ungkapkan lebih banyak, kita sudah dengar. Terima kasih banyak Bapak. Itulah tadi apa yang saya sampaikan. Kita tidak mungkin telan kembali air liur yang sudah kita jatuh. Itu kiasan kecil untuk kami orang Sumba di Kayuri ini, yang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kadit ini Bapak Kabit, juga Bapak sebagai CV Sumber Tani, juga dari Bapak Konservator Sawah, mohon maaf karena sudah mewakili tadi, tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pemerintah setempat juga petani, tetapi kami ucapkan terima kasih. Untuk itu acara selanjutnya penyerahan secara seremonial anakan mangrove yang kita lakukan hari ini sebagai nomenklatur dalam pertemuan hari ini. Untuk itu kesempatan kita mengambil tempat di depan yang banyak anakan ya. 5 tegakan anakan mangrove ini dari Direktur Sumber Tani, Direktur CV Sumber Tani. Selanjutnya saya mengerahkan kepada Bapak Desa bersama seluruh masyarakat Desa Kayuri, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok, untuk ditanam, dipelihara, dijaga agar mangrove ini dapat berfungsi sesuai dengan fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Selamat. Dengan dua tangan. Bangun pagi sinar mentari hangati hati, seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta. Oh ya, aku belum mandi dan gosok gigi, aku sudah di air. Dengan segelas kopi ku pandang lautan lepas. Gak kenal waktu, gak kenal hari, yang ku tahu hanyalah sunset dan sunrise. Anak pantai, oh ya, suka damai. Anak pantai, oh ya man, hidup santai. Mulai petang dengan mata redup, aku rebah di atas pasir, memandang gadis-gadis cantik kulitnya merah terbakar. Gairahku memuncak waktu kan tiba, ku ambil gitar teriakan isi hati, mengundang orang-orang di sekitarku berbagi rasa bersama. Gak kenal waktu, waktu selalu, yeah. Yang ku suka hanyalah sunset dan sunrise.
Hello, sir. Where are you going? Transport, transport. Thank you. Hotel, hotel. Cold drink, 1,000. Cheap, cheap. I'm not interested. Very cheap, sir. No. Anak pantai suka damai. Anak pantai hidup santai. Anak pantai, oh ya ya ya. Anak pantai. Dam 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 ya. Anak pantai. Sir, input. Chip, sir, 1,000. Well, of the sea, flowers and whistles along the shore. The sounds of it on the beach. Pick up your bare feet, I feel so good. Follow the rhythm of music. Pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai. Kaki-kaki telanjang bergoyang-goyang, kaki-kaki telanjang. Kaki-kaki telanjang bergoyang-goyang, kaki-kaki telanjang. We love to see floats and whistles along the shore. The sounds of it on the beach. Kick up your bare feet, I feel so good. Follow the rhythm of music. Pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai, pantai. Nah, sebelum kita mengambil bagian dari makan dan minum untuk tubuh kita lebih dahulu untuk meminta berkat dari Allah. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
patut kami bersyukur kepada-Nya Bapa karena atas penyertaan Tuhan dari strange and foreign taste shall not be forgotten. That's why I'm leaving out of Babylon and moving to the east, moving to the east, yeah, yeah. I say I'm leaving out of Babylon and moving to the east, moving to the east, yeah, yeah. Because I can't find no love in the west, I can't find relief, only hurt and stress. Can't find no peace and no happiness, can't find a comfort where my head could rest. In this wicked land of Babylon, I'm looking to the east, looking to the east, yeah, yeah. I say I'm leaving out of Babylon and moving to the east, moving to the east, yeah, yeah. Because there's hope and promise for this Rasta man. I've got to move along, and you got to overstand. I'm going to a real place where I belong, since when I was born, from the rising of the sun. That's why I'm leaving out of Babylon and moving to the east, moving to the east, yeah, yeah. I say I'm leaving out of Babylon and moving to the east, moving to the east, yeah, yeah. Sayonara, sampai jumpa, sahabat sejati yang tak akan ku lupa. Di mana saja engkau berada, kau selalu di hatiku selamanya. Ku nyatakan cinta ini demi rakyat negeriku, rakyat negeriku. Pemerintah, SPYURI bersama masyarakat, juga kelompok petani mangrove dan tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan beberapa tips dalam kita melaksanakan seremonial penanaman dan penyerahan tadi sudah dilakukan bersama. Itu atas nama kami sebagai pemerintah, sebagai petani mangrove, juga tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih banyak kepada atas perhatian dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Konservasi Laut Sawu, Balai Konservasi Laut Sawu, juga Bapak Kepala Dinas Perikanan banyak, sehingga apa yang kita dengar kita lakukan, kita dengan kebersamaan bersama. Tentunya saya sebagai kepala desa hanya mau menggerakkan saja kepada Bapak Ibu sekalian sebagai kelompok
saya sudah buatkan SK. Mungkin 1-2 hari saya harus panggil di kantor untuk menyerahkan secara resmi. Karena dalam rapat-rapat tertentu itu yang saya perlu ini supaya masyarakat umum tahu. Kalau saya serahkan di sini ya Bapak sendiri saja yang tahu. Kalau di kantor kan banyak masyarakat dan mengetahui tentang program kita ini. Sebenarnya harus di kantor, tapi tidak ada kurangnya juga karena bagian dari sekolah yang ada, bagian lintas beberapa dusun, 2 dusun semua hadir. Nanti perwakilan dari dusun 2 ini ada masing-masing. Ya mungkin harapan terakhir dari saya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua untuk masyarakat tadi itu perlu kita camkan baik-baik supaya bukan hanya pengalaman Bapak Kadis, Bapak Kapit. Kalau ada uangnya baru kelompok kerja. Dan saya tidak mengulangi lagi sekian kali, baik dari dinas pertanian, peternakan, perkebunan, ya juga perikanan. Ya mungkin sosok Bapak Kapit sudah tahu karakteristik kita sebagai masyarakat Kayuri yang sebagai notabene sebagai petani sudah tahu kalau ada uangnya baru kita bisa bekerja. Kalau tidak ada ya lanjut angin tiup. Itu harapan kita, apalagi sudah disampaikan oleh Bapak Kabit tadi beberapa hal penting tentang terumbu karang juga. Ya kami juga mau menerima itu kalau memang ke depan ada lanjutan daripada mangrove, karena itu adalah satu agenda. Itu program dari konservasi laut sawu dan dalam hal ini daya tangan dan dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Timur. Saya pikir tidak ada perlu yang saya ulir lagi Bapak, yang saya sampaikan kita hanya mengingat kembali bagaimana kita bekerja dan kemudian memang saya banyak waktu di tempat pertemuan dan sebagainya. Saya lambat sekali, tapi ternyata dari konsekuensi bekerja daripada kelompok saya lihat antusias walaupun 1 orang ada kebersamaan. Kemarin turun sekian langsung habis. Saya pikir berapa puluh ribu pun kelompok mampu saya. Yang penting ada surprise sedikit seperti ini. Ya mungkin ada lagi Bapak, kami berharap ke depan ketika mungkin dia sudah bertumbuh, berkembang dan ada bukti hasil dia akan hidup berkembang cepat. Ya tidak seperti mangrove padahal hidup kan tidak mau 10 tahun tapi tidak berkembang. Kami juga tidak mau seperti itu. Jika harapan saya sama pemerintah dari Bapak Direktur untuk bisa melihat perkembangan bagaimana dan gambeleng dari kita petani mangrove ini supaya secara intensif dalam pemantauan. Kalau saya berikan SK, berarti Bapak punya tugas bukan hanya di laut saja, di darat juga. Tugas pemerintahan juga Bapak pantau sudah, Pokmaswas, kelompok pengawasan masyarakat. Jadi ada juga kinerja dari kami sebagai pemerintah, dari Pamong Dusun sampai kepala desa, tolong ditegur Bapak ini. Ya dengan santun toh, teristimewa di laut ini tugas itik itu Pokmaswas. Karena kemarin ada SK juga yang sudah disiapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya tinggal print aja. Jadi ada berapa orang yang tercover di dalamnya yang sudah terlibat menjadi ini, itu yang saya kasih. Dan nanti kalau periode berikutnya masih kita bersanding tangan, tetapi itu saya angkat menjadi dokumentasi saya untuk saya jadikan insentif. Itu ada, saya kasih honornya itu. Karena Pokmaswas bukan gampang dia punya tugas. Jadi itulah. Bukan berarti Bapak kepada kampanye lagi. Ini macam ujung seperti itulah, tidak mungkin. Ya kalau Bapak masih dipercaya oleh masyarakat Kayuri, Bapak saya akan siapkan menjadi itu insentifnya Pokmaswas. Saya tidak tentukan berapa, tentu cepat atau lambat, tetap siapapun dia jaga kepala tetap saya angkat itu. Karena ini adalah kelompok pengawasan masyarakat, lewat masyarakat berhasil, tidak bisa diliwat siapa-siapa. Kami juga berhasil kepala desa karena masyarakat, jadi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan terakhir itu program Jokowi yang perlu kita angkat, yang kita kembangkan, kita wujudkan. Kapan level pohon sekarang, di mana level pohon sekarang, kita sudah itu saja
Baik Bapak, terima kasih banyak yang kurang saya sampaikan. Dengan acara seremonial ini kita memohon dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena bimbingannya dari pertama hingga pada saat ini kita boleh mengakhiri dengan lancar, tertib dan nyaman. Terima kasih. Woy, menyatakan cinta ini demi rakyat negeriku, woy. Because I can't find no love in the West, I can't find relief, only hurt and stress. Can't find no peace and no happiness, can't find a comfort where my head could rest. In this wicked land of Babylon, I'm looking to the east, yeah. I say I'm leaving out of Babylon and moving to the east, yeah. Because there's hope and promise for this Rasta man. I've got to move along, and you got to overstand. I'm going to a real place where I belong, since when I was born, from the rising of the sun. That's why I'm leaving out of Babylon and moving to the east, yeah. I say I'm leaving out of Babylon and moving to the east, yeah. Sayonara, sampai jumpa, sahabat sejati yang tak akan kulupa. Di mana saja engkau berada, kau selalu di hati